wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Diharapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dia juga berharap kalian harus terus semangat belajar meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Dan dia juga berharap kalian tidak lupa untuk bersyukur apapun keadaan kalian sampai hari ini. Nah, untuk kali ini kita masih belajar tentang transformasi, yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang refleksi dan translasi, kita akan meneruskan materinya tentang rotasi dan dilatasi. Nah, mendengar kata rotasi, yang kalian tangkap itu pasti adalah perputaran. Ya, memang rotasi tentang perputaran. Kalau dilatasi mungkin sedikit asing di telinga kalian. Dilatasi tentang pembesaran ataupun perkecilan suatu bangun. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian tentang rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar. Nah, garis bawahnya di kata memutar. Setiap titik pada gambar sesuai dengan sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi di dalam rotasi nanti kalian akan memutar setiap titik pada gambar. Memutarnya kemana? Ke arah tertentu dan sudut yang tertentu. Nah, acuannya terhadap satu titik yang tetap. Titik tetap ini disebut sebagai pusat rotasi. Kemudian besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi nanti mau diputar berapa derajat rotasinya. Jika arah rotasi berlawanan dengan jarum jam, jadi berlawanan jarum jam, kalau jarum jam kan sini ya. Nah, jika berlawanan, maka sudut putarnya bernilai positif. Tetapi jika arah rotasinya searah perputaran jarum jam, jadi arahnya ke kanan, itu bernilai negatif. Jadi kebalikannya. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Jadi di dalam rotasi, baik bangun awalnya maupun bayangannya itu kongruen atau sama persis. Langsung ke contoh soalnya. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J-nya 1,3. Nah, ingat ya, kemarin banyak yang masih salah. 1 itu untuk sumbu X-nya, 3 untuk sumbu Y-nya. Kemudian K 4,3 dan L-nya 1,-2 pada rotasi 90 derajat. Berlawanan jarum jam berarti ke arah kiri, dengan pusat rotasi adalah titik L. Nah, kamu gambar dulu bidang koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Pindahkan masing-masing titik sesuai putaran yang ditentukan dengan pusat rotasinya, sehingga didapat bayangannya. Nah, kalau ini ditentukan pusatnya adalah titik L. Nah, ini J dulu, J 1,3, berarti titik J-nya 1,3, K-nya 4,3, L-nya 1,-2. Nah, digambar garisnya jadi bangun segitiga, kemudian diputar 90 derajat. Nah, 90 derajat itu berarti siku-siku ya. Karena ini 90 derajat agak mudah, tetapi kalian untuk mengukur sudut rotasi harus memakai penggaris busur derajat. Ya, jadi diukur 90 derajat. Nah, kita pindahkan dulu untuk titik J. Nah, ini paling mudah kamu mengukurnya dari garis ini. Diukur 90 derajat yang membentuk siku-siku. Jadi nanti J aksennya atau bayangan titik J itu arahnya ke sini. Tinggal panjangnya berapa? Dari pusat ke titik J itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bayangan J aksen juga 5. Nah, J aksennya ke sini. Kemudian titik K-nya juga dipindahkan. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Membentuk segitiga bayangannya. J aksen, K aksen, L aksen. Nah, soal rotasinya.
Jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Jika ya, dapatkan berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Nah, apakah yang biru ini merupakan hasil rotasi dari yang merah? Jika iya, berapa sudut rotasinya dan arah rotasinya, apakah negatif ataupun positif? Bisa dipahami ya, kalian kerjakan sebagai latihan di buku kalian. Nah, kita tinggalkan untuk rotasi, kita masuk ke dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Jadi di dalam dilatasi nanti ada skalanya. Skalanya itu berapa? Ditentukan. Nah, nanti skala ini yang bisa menentukan apakah dia semakin besar ataupun pengecilan atau semakin kecil. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala k akan menghasilkan koordinat kx, ky atau dapat ditulis xy menjadi kx kali ky. Jadi skala k ini tadi. Untuk menentukan bayangan dilatasi, k ini dikalikan dengan masing-masing titik koordinatnya. Jadi K dikali X dan K dikali Y. Ketika K-nya lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Jadi K-nya lebih dari 1 berarti bangunnya semakin besar. Tetapi jika K-nya itu kurang dari 1, lebih dari 0, jadi tidak mungkin dilatasi itu skalanya negatif. Pasti positif, tetapi jika itu kurang dari 1, maka dilatasi termasuk ke dalam pengecilan atau bangunnya akan semakin kecil. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasikan. Nah, langsung masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing, A-nya 1,3, B 2,3, dan C-nya 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasikan dengan faktor skala 3. Nah, ini skalanya berarti 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Pusat dilatasinya titik awal berarti titik 0,0. Nah, faktor skalanya 3 berarti kamu kalikan masing-masing ini koordinatnya dengan 3, skalanya 3. X-nya dikali 3, Y-nya juga dikali 3. Jadi contoh ini A 1,3, jadi bayangannya jadi 3,9. Y-nya 2,3, masing-masing dikali 3 jadi 6,9 dan seterusnya. Jadi otomatis bangun bayangannya setelah didilatasikan dia akan semakin besar, 3 kali lipatnya. Nah, sekarang ke soalnya. Gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. Nah, kalau sudah kamu buat kelinci pada dinding, menurutmu mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang membentuk gambar kelinci? Jika dihubungkan dengan dilatasi, merepresentasikan apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, nah ini jika diketahui tangannya 7 cm sedangkan panjang bayangannya 14 cm, berapakah faktor skalanya? Jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangan di dinding? Apa hubungannya dengan faktor skala? Nah, kalian tentu sudah pernah mencoba membuat bayangan dari senter ketika mati lampu atau pakai lilin, pakai senter. Nah, ini kalian membentuk menggunakan tangan, bisa berbentuk beraneka macam. Nanti di dinding itu apakah lebih besar dari tangan aslimu ataukah malah lebih kecil? Nah, kemudian kamu gerakkan tangannya mendekati senter. Nah, tangannya
mendekati senter, apakah bayangannya lebih besar atau lebih kecil? Nah, demikian pula jika semakin jauh dari senter, bayangannya seperti apa? Nah, kemudian ada contoh jika tangannya 7 cm, bayangannya 14, skalanya berapa? Nah, silakan dipelajari. Jika ada yang bisa mau didiskusikan, kita akan diskusikan ketika tatap muka. Sekian saja anak-anakku. Terima kasih atas semangat belajar kalian dan terima kasih atas semangat yang tiada henti untuk belajar. Diharapkan kalian terus semangatnya, semangat. Mohon maaf Budia apabila ada salah kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.